Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang kami sapa di Kau hanya melalui Putramu Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman yang kami baca, agar kami memahami apa yang menjadi keinginan-Mu untuk kami jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan yang kami terima daripada-Mu ini. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan mempersiapkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, besarnya tanggung jawab di dalam menjalankan tugas sebagai anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, tidak hanya intelektual yang tinggi yang dibutuhkan. Seorang prajurit Kopassus dituntut untuk memiliki kekuatan fisik dibarengi kekuatan mental dan spiritual. Untuk memperoleh kemampuan yang ditetapkan, prajurit itu akan melalui beberapa latihan yang ekstrim. Salah satunya adalah latihan survival di tengah hutan. Prajurit dilepaskan ke dalam hutan dengan perbekalan yang sangat minim dan dituntut harus mampu mencapai titik tujuan yang ditentukan dengan tidak melebihi lama waktu yang telah ditetapkan. Selama berada di hutan, prajurit harus waspada karena akan menghadapi berbagai situasi yang membahayakan hidupnya. Ia tidak boleh tertangkap musuh agar tidak mengalami siksaan, harus dapat membedakan tanaman beracun dan berburu hewan liar untuk bertahan hidup. Beberapa latihan ekstrim lainnya juga harus dijalani oleh prajurit Kopassus. Semua bertujuan untuk mempersiapkan prajurit yang tangguh, mampu bertahan saat berada pada situasi yang tidak menguntungkan, serba kekurangan, tetapi tetap mampu mengemban tugas negara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian pula kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan di tahun-tahun berikutnya di tanah perjanjian, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, kuat dan setia kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Tuhan mencobai bangsa Israel. Apakah mereka tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan? Tuhan mementingkan perkembangan moral dan rohani yang kokoh untuk jangka waktu panjang. Adapun cara yang Tuhan pakai adalah dengan mengizinkan bangsa itu mengalami perbudakan di Mesir, kemudian dituntun keluar dari Mesir dan merasakan hidup mengembara di padang gurun. Dalam perjalanan dan pengembaraannya itu, bangsa Israel menyaksikan pula kemuliaan Tuhan dan juga menyaksikan bagaimana cara Tuhan menolong mereka, seperti diturunkannya tulah bagi bangsa Mesir, adanya tiang api dan tiang awan yang menyertai selama perjalanan, juga bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka. Tuhan menurunkan mana dan Tuhan memberikan mereka makanan daging dari burung puyuh.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang buruk, apakah menderita penyakit, mengalami kesulitan ekonomi, diremehkan bahkan ditolak dalam sebuah komunitas, mengalami bencana, gagal dalam usaha dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Janganlah kita bersungut-sungut, bahkan berubah setia daripada Tuhan Allah kita. Jangan membuat kita menjadi menolak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di hari pengujian Tuhan, sehingga kita akan lebih bersabar, juga tetap berupaya mencari jawaban. Situasi yang buruk yang kita alami seharusnya lah menyadarkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupi kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari situasi buruk itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera. Tuhan yang tahu berapa lama mempersiapkan kita agar menjadi pribadi yang tangguh, tahan uji, dan memiliki kerendahan hati. Akan tiba saatnya kita menikmati rancangan damai sejahtera itu. Oleh karenanya, dalam situasi apapun, tetaplah setia dan berpegang kepada firman Tuhan, karena Ia sedang mempersiapkan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, kami berterima kasih telah diingatkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami situasi yang buruk, maka semua itu harus kami hadapi dan menjalaninya tanpa bersungut-sungut. Karena dalam situasi tersebut sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk masuk ke masa depan yang tantangannya tentu saja lebih besar lagi. Namun kami percaya ada rancangan damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Kami memohon berikanlah kami kekuatan sampai akhirnya kami memiliki apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam diri kami. Tiada kekuatan kami tanpa pertolongan daripadamu. Sebentar kami akan kembali melaksanakan kegiatan kami. Kami memohon penyertaan-Mu agar kami berjalan lurus di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.